Indah sekali. Kami utusan antas negeri Membawa salam setulus hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada putra gurun pasir yang pada seni suburnya lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, remaja dan pemuda, Bergegaslah menggemukkan yang kurus, merubah yang bego supaya lurus, lahirkan keindahan di tengah belantara noda dan dosa. Sudah teramat sangat manusia terlena, lalai dan terpesona oleh pandangan mata yang mudah terpedaya dari pemandangan yang syarat dengan godaan, sehingga banyak yang terjebak dan terjatuh dalam pelukan angkara murka. Ada juga yang dilalaikan oleh warisan yang melimpah yang ditinggalkan oleh ayah bundanya, dan ada juga yang hanyut oleh arus modernisasi yang terkadang menyesatkan, menenggelamkan bagi orang-orang yang minus akhlak dan imannya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Akhlak Pemuda sebagai Tonggak Pembangunan Islam, yang berlandaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Imam Nawawi Al-Bantani menafsirkan ayat tersebut dalam tafsir karya beliau, yaitu Tafsir Al-Munir. Ayat ini mengimbau agar setiap orang tua setelah kematiannya meninggalkan ilmu dan hartanya bagi keluarga dan anak-anaknya untuk menyokong kehidupan mereka ke depan. Sepenggal kisah tentang orang-orang yang ingin terkenal dan cepat tersohor, dan sebagian di antaranya mungkin anak-anak koruptor Yang terang-terangan melakukan teror, bagaikan film horor yang akrab disebut sebagai geng motor. Demikianlah setumpuk gambaran remaja pada zaman sekarang. Remaja sayang, pemuda matang, jalan hidupnya terkadang malang, layu sebelum berkembang, mata keranjang, tidak sakit tapi menggerang, merasa sudah berhasil padahal belum pernah berjuang. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Islam sangat memperhatikan pendidikan umatnya, terutama generasi muda untuk berakhlak mulia, sebagaimana Rasulullah SAW pada masa mudanya digelari Al-Amin oleh orang kafir Quraisy. Karenanya Allah memuji akhlak beliau dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dalam sabda beliau tentang tugasnya diutus sebagai Rasul yang berbunyi, Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab itu hadirin, jangan salah pilih tauladan. Inilah Muhammad, Nabi kita yang pantas diidolakan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, pemuda pewaris tonggak pembangunan Islam, bangun dan bangkitlah membumi hanguskan bakteri kesombongan yang telah banyak menelantarkan berbagai golongan. Pemuda yang bertanggung jawab akan masa depan Islam haruslah mampu memilah, kemudian memilih tontonan yang patut dijadikan tuntunan, kemudian menjauh dari tipu daya setan, serta melepas habis segala jenis keserakahan seperti yang sering ditampilkan oleh makhluk jadi-jadian yang sering menarik untuk dijadikan bahan perbincangan, yaitu calo anggaran atau Markus. Ya Markus, cara kerjanya mirip hewan pengerat seperti tikus yang membuat keuangan negara menjadi minus. Ada orang pandai dan berpendidikan, tetapi jiwanya kering dan tandus, Hatinya tersesat karena rakus, di musim hujan selalu haus. yang rela menggantikan akidah dengan nasi sebungkus. Semoga mereka kembali ke jalan yang lurus, agar apabila diserai amanah dilaksanakan dengan tulus. Hadirin yang dimuliakan Allah, bukan maksud merendahkan pemuda, bukan pula hendak mempermalukan para orang tua. Namun yang demikian ini adalah fakta nyata, suka tak suka akan terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga. Apabila ada tertangkap pemakai narkoba, maka yang disebut adalah remaja. Siapa yang tukang copet, remaja atau pemuda? Jangan salahkan bunda mengandung jika banyak kaulah muda yang bingung. Hidup bebas terasa terkurung, Tidak mampu tapi jalannya huyung. sampai-sampai belum menikah tapi sudah mengandung. Demikianlah hadirin, jika akhlak disepelekan, hukum diperjualbelikan, Tanggung jawab diabaikan,
cahaya keimanan, supaya kegelapan segera sirna. Taatilah Al-Quran, maka hidup akan dibalut ketenangan. Kejujuran dalam berucap adalah hiasan, sedang melanggar apa yang telah diiklarkan adalah pangkal kebinasaan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, tidak ada lagi masa untuk saling menyalahkan. Jangan pula asik dengan segala macam rekayasa. Remaja dan pemuda akan berjaya dalam mengemban amanah dan melanjutkan kejayaan agama. Apabila orang tua dan pemimpin dapat dijadikan panutan, karenanya agar kuncup segera berkembang menyebarkan wewangian di bumi pertiwi ini, mari kita simak Quran surah Al-Baqarah ayat 99 yang berbunyi, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا وما يكفر بها إلا الفاسقون صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang fasik. Maha benar Allah dan maha agung segala firman-Nya. Akhirnya kepada generasi muda penerus tonggak pembangunan Islam, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, berperilaku di atas permukaan akhlak dan bergerak di atas landasan kitab suci Al-Quran. Insya Allah kedepannya Indonesia akan menjadi lebih baik karena dikendalikan oleh pemuda dan pemudi yang berakhlak mulia. Sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, datangnya dari kami sendiri, karena kebenaran hanyalah miliknya Al-Haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana. Bila ada kata yang salah, Jangan dibawa kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.